Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak. Masih di mata kuliah manajemen strategi. Kita masih ada di pertemuan yang ketiga, part yang keenam. Di part yang keenam ini kita masih akan membahas mengenai likuidasi. Ada pertanyaan nih Bu, pertanyaannya adalah likuidasi bedanya dengan merger, akuisisi itu apaan Bu? Oke, ini Ibu akan coba jelaskan dulu ya, lebih detail dulu. Apa sih yang dimaksud dengan likuidasi? Likuidasi itu adalah gampangnya proses pengurusan dan pemberesan aktiva atau pasiva dari suatu perusahaan yang penanganannya dilakukan oleh kurator jika masuk dalam proses hukum kepailitan atau diurus oleh likuidator di luar lingkup hukum kepailitan. Yang akhirnya dari pemberesan tersebut digunakan untuk pembayaran utang dari debitur kepada kreditor-kreditornya. Di dalam strategi eh, defensif, kalau kita masuk ke kuadran 4, maka salah satu strategi yang bisa dipilih adalah strategi untuk likuidasi. Itu. Jadi kalau memang tadi eh, strategi-strategi sebelumnya seperti penghematan, kemudian strategi divestasi itu tidak berhasil, maka memang masuk ke strategi liquid atau ya menyampaikan bahwa aset-aset yang tersisa dari perusahaan itu bagaimana caranya biar bisa dilikuidasi dan bisa menjadi uang gitu, bisa menjadi uang untuk membayar tadi orang-orang yang berkepentingan gitu seperti pembayaran utang kepada para debit pada kreditornya si perusahaan atau ya nanti kalau setelah dihitung-hitung semua sudah beres maka nanti kita juga bisa mengembalikan uang kepada investor, bisa juga memberikan pesangon kepada para pegawai dan lain-lain seperti itu ya. Nah, prosedurnya juga nggak waton ya, nggak sembarangan. Itu nanti ada prosedur yang memang diatur dalam undang-undang. Dia ada tahap pertama itu harus melakukan pengumuman di surat kabar dan berita negara Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan pemberitahuan kepada menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan bahwa perseroan itu dalam proses likuidasi. Nah, di sini kemudian masuk ke tahap yang kedua. Kalau tahap yang kedua itu berarti melakukan pengumuman di surat kabar atau BNRI. Jadi di sini pihak likuidator itu wajib memberitahukan kepada menteri tentang rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi. Jadi laporan ini dilakukannya oleh likuidator dengan cara memberitahukan dengan surat tercatat kepada menteri terkait. Nah, kalau sudah waktu lewat 90 hari dari pengumuman kedua ini, maka likuidator dapat membereskan dengan menjual aset-aset yang sebelumnya sudah dinilai oleh jasa penilai independen. Dilanjutkan dengan membagikan atau melakukan pembagian atas aset dari likuiditasnya tadi ya. Nanti yang pertama harus dilakukan adalah bayar utang kepada kreditornya dengan asas pari passu pro rate pro rata parte gitu ya. Nah, ini nanti kalau masih ada sisanya baru nanti sisa itu dikembalikan kepada para pemegang saham gitu. Nanti jangan lupa kewajiban kepada para eh, mantan karyawan gitu juga itu harus dipenuhi gitu ya. Oke, kemudian yang tahapan ketiga di dalam proses likuidasi itu melakukan RUPS tentang pertanggungjawaban proses likuidasi yang dilakukan. Jadi proses ini nantinya mengumumkan kepada surat kabar, kemudian disusul dengan pemberitahuan kepada menteri bahwa proses likuidasi sudah berakhir.
gitu. Jadi diumumin, jadi 3 kali gitu. Ada tahap yang pertama, pengumuman pertama bahwa ini masih dalam proses. Kemudian tahap yang kedua gitu kan, diinfokan lagi bahwa likuidator itu udah apa ya namanya, udah memproses lah, sudah memproses gitu. Kemudian tahapan yang ketiga baru kalau sudah rengsek atau udah selesai semuanya baru diumumkan lagi bahwa perusahaan ini sudah pailit gitu atau sudah bangkrut gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi nanti ini teman-teman bisa lihat juga nih, ada contoh nama bank yang sudah dilikuidasi, ada Bank BVR Fox Modern, Dana Mitra, kemudian BPR Tugu Kencana dan lain-lain ya. Ini terus bertambah biasanya setiap tahunnya gitu karena kan perusahaan juga ada yang tumbuh tapi ada juga yang memang masuk kategori seperti ini gitu ya. Kemudian ada pertanyaan. Bedanya Bu tadi likuidasi sama merger sama akuisisi gitu. Nah kalau merger sama akuisisi kalau dilihat dari badan hukumnya, ini kalau merger itu perseroan yang tergabung lenyap gitu dan berakhir statusnya sebagai badan hukum tanpa harus melalui proses likuidasi. Jadi kalau yang namanya likuidasi itu ada proses dibangkrutkan dulu. Jadi dia menginfokan dulu ke semuanya. Sedangkan kalau merger itu enggak gitu. Dia memang hilang status di badan hukumnya, tetapi dia enggak harus pakai proses likuidasi ini. Nah, kalau akuisisi, jadi perseroan yang diambil sahamnya, badan hukumnya tidak menjadi bubar atau tidak berakhir, hanya terjadi peralihan pengendalian terhadap perseroan tersebut. Gitu ya. Kalau merger itu ada penggabungan diri. Kalau yang akuisisi itu diambil alih sahamnya. Gitu ya. Oke. Lanjut. Kalau dari sisi pasifa atau aktiva, aktiva dan pasifa perseroan merger yang menggabungkan diri tadi ya, ini beralih sepenuhnya kepada perseroan yang menerima penggabungan. Jadi sudah dikasihin langsung gitu dari aset, kemudian utang dan lain-lain sudah menjadi tanggung jawab si pihak penerima penggabungan. Sedangkan kalau akuisisi, aktiva dan pasifanya yang diambil alih tetap ada oleh perseroan gitu. Jadi eh, tanggung jawabnya itu masih ada di perseroan yang diambil alih oleh sahamnya gitu yang diambil oleh orang yang menerima penggabungannya gitu. Enggak. Jadi kalau yang tadi si merger itu jadi diambil alih oleh pihak yang menerima penggabungan. Tetapi kalau yang akuisisi karena yang diambil itu cuma sahamnya, maka tanggung jawab dari pasifa ataupun aktiva itu tetap di perseroannya. Bisa dipahami? Nah, kalau dari sisi pemegang saham, kalau merger, namanya pemegang saham perseroan yang menggabungkan diri itu menjadi pemegang saham perseroan yang menerima penggabungan demi hukum. Sedangkan kalau akuisisi, pemegang saham beralih dari pemegang saham semula kepada pemegang saham yang mengambil alih. Gitu ya. Ada pertanyaan? Kalau belum kita lanjut dulu. Oke, ini gampangnya. Nih, kalau Ibu lebih suka yang visual. Kalau yang visual itu kalau merger perusahaan A dengan perusahaan B, maka jadinya perusahaan A. Biasanya perusahaan A-nya ini adalah perusahaan yang menerima, yang dapat, yang membeli lah gitu istilahnya, yang mengambil alih lah gitu ya. Nah kalau konsolidasi ini perusahaan A dan perusahaan B, maka jadinya perusahaan C gitu. Jadi ada nama baru di situ. Kemudian kalau akuisisi
Perusahaan A dengan perusahaan B, maka nantinya diakuisisi menjadi perusahaan AB. Kepemilikannya A dan B itu masih ada gitu loh. Yang diambil ini kan hanya sahamnya kalau akuisisi tadi ya. Yang dibeli itu sahamnya, tetapi perusahaannya, aktiva dan pasifanya itu masih milik perusahaan B-nya. Jadi di sini tuh nanti jadinya perusahaan gabungan antara A dan B gitu ya. Kalau yang ini dilebur jadi perusahaan A aja. Biasanya ini perusahaan pemiliknya atau yang membeli modalnya. Tetapi ada juga beberapa perusahaan yang tetap menamakan meskipun sudah diambil alih itu tetap jadi perusahaan B-nya. Ada juga tergantung tergantung kebijakan dari pemiliknya gitu. Tergantung kebijakan dari orang yang sudah menyuntikkan dana atau membeli perusahaan tersebut. Nah, bingung? Enggak bingung dong, lanjut dulu ya. Nah, ini contoh-contohnya ada contoh merger adalah Bank Danamon. Jadi Bank Danamon itu dulu di tahun 1956 itu namanya adalah Bank Kopra Indonesia. Kemudian berubah menjadi PT Danamon Indonesia di tahun 1976. Nah, di sini di merger gitu ya, Bank Kopra diambil alih sama Bank Danamon, sama Danamon, PT Danamon menjadi Bank Danamon. Oke, kemudian contoh perusahaan yang dikonsolidasi, konsolidasi contohnya adalah Bank Mandiri. Bank Mandiri itu berdiri di tanggal 2 Oktober 1998. Ini adalah bagian dari proses restrukturisasi perbankan yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Jadi di tahun 99, 4 bank milik pemerintah yaitu Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor atau Eksim, dan juga Bank Pembangunan Indonesia melakukan konsolidasi dan membentuk bank baru berubah menjadi Bank Mandiri. Ya. Kalau yang tadi merger di sini adalah Bank Kopra. Di sini adalah PT Danamon. Oh, sorry. Di sini PT Danamon, di sini Bank Kopra, ya. Nah, di merger diambil alih, di merger digabungkan menjadi PT Danamon. Paham ya? Kemudian kalau konsolidasi tadi ada 4 perusahaan. Ini ada perusahaan A, B, C, D. Kalau di contoh tadi ya, ada Bank Ekspor Impor, kemudian ada Bank BPD, nih BPD ya, Bank BDN, Bank Dagang Indonesia, kemudian Bank Bumi Daya dan Bank Pembangunan Indonesia, gitu ya. Sini Bank Bumi Daya, kemudian tadi Bank Dagang Negara, kemudian Bank Ekspor Impor dan Bank tadi lupa saya, Bank Pembangunan Indonesia. Mereka melakukan konsolidasi, maka lahirlah Bank Mandiri. Beda ya, nggak ada nama yang sama. Nah, itu melahirkan perusahaan yang baru. Apakah konsolidasi harus berempat? Enggak. Ini contohnya dua. Bisa tiga, bisa empat. Oke ya. Kemudian kalau akuisisi. Akuisisi itu contohnya gimana? Kalau contoh perusahaan yang diakuisisi adalah Aqua. Jadi Aqua itu dulunya diproduksi oleh Aqua Golden Mississippi di Indonesia sejak tahun 1973. Tapi selain di Indonesia, Aqua juga dijual di Singapura. Nah, Aqua ini adalah merek AMDK dengan penjualan terbesar di Indonesia dan merupakan salah satu merek AMDK yang paling terkenal di Indonesia. Nah, untuk ini Aqua ini karena sudah mendapatkan persaingan yang ketat dari berbagai macam eh, air minum ya, air minum, perusahaan air minum gitu. Jadinya akhirnya untuk menyelamatkan Aqua dari ancaman pesaing baru, maka Aqua itu akhirnya di tahun 2000 berganti meluncurkan produk Danon Aqua.
Karena apa? Karena diakuisisi oleh Danone. Namanya menjadi Aqua Danone. Nah, di sini perusahaan A-nya itu awalnya Aqua, kemudian Danone, ini perusahaan Danone, diakuisisi oleh si Danone. Maka di sininya jadi perusahaan Aqua Danone. Aquanya tetap ada, tapi Danone-nya pun juga ikut di situ. Gitu ya teman-teman ya. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut juga apa saja contoh-contoh dari eh, merger, contoh-contoh konsolidasi, dan juga akuisisi. Sementara saya tutup dulu materi kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, bisa ya bedain merger, konsolidasi, akuisisi, dan juga likuidasi. Bisa ya? Okay, good. Bye bye.